Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya, yaitu mengenai diferensial total dan aproksimasi gitu ya. Terakhir kita membahas bidang singgung, nanti ada hubungannya dengan ini. Coba sebelum membahas ini, saya akan review dulu untuk fungsi satu peubah. Jadi ya, misal Y sama dengan Fx itu fungsi satu peubah. Ya, bayangkannya misal Fx ya sama dengan akar X gitu. Kemudian waktu di fungsi satu peubah, kalau mau mengaproksimasi, terus contohnya akan dihitung misalkan akar, ini review aja yang lalu ya, 3,9 gitu ya. Maka cara prinsip dasarnya adalah yang perlu diingat delta F atau delta Y sama aja ya. F sama Y sama aja. Kita hampiri dengan DF. Di mana isinya delta F adalah Fx min Fx0 gitu ya. Sedangkan DF itu adalah F aksen X0 kali X min X0 atau ini dinamakan dulu DX gitu ya, atau delta X. Gitu. X0-nya itu apa? X0-nya itu adalah titik yang kita pilih gitu ya. Yang dekat dengan yang mau dihitung tapi gampang. Jadi untuk yang contoh ini ya kita pilih X0-nya 4 gitu. Nah, itu prinsip hampiran diferensial fungsi satu peubah. Dan ini interpretasinya dulu udah saya nggak akan turunkan lagi, tapi prinsipnya gini. Prinsipnya ini ada fungsi, nggak harus akar X, ini saya gambar sembarang fungsi. Misalkan fungsinya seperti ini gitu ya. Bukan akar X ya. Tentunya bukan grafik akar X, bukan grafik Y sama akar X. Kemudian tujuan kita adalah menghampiri ini nilai di titik ya bolehlah ini atau oke lah ini X gitu ya. Kita mau menghampiri ini berapa gitu. Dan prinsip hampirannya adalah kita pilih titik X0. Ini titik X0, bayangkannya kalau akar X, X0-nya tadi kita pilih 4. Kemudian dibuatlah garis singgung di sini. Ini gampang dihitung kalau X0-nya istimewa ya, titik istimewa. Titik yang gampang dihitung nilainya juga turunannya. Maka, garisnya ganti warna lain. Garis pink ini gampang dihitung. Ya, persamaan garis singgung aja melalui titik ini X0, Fx0. Dan prinsipnya adalah nilai Fx semula yang nilainya ini harusnya digantikan oleh tinggi di garis singgung gitu ya. Prinsipnya nilai di kurva digantikan oleh nilai di garis singgung, karena nilai di garis singgung gampang. Ini kan persamaan garis tuh hanya Y sama AX tambah B. Berapapun X-nya gampang dihitung. Kalau akar susah gitu ya. Oke, itu prinsipnya. Sekarang yang dua peubah sama. Sebenarnya ada sebuah permukaan, mau dihitung nilainya di titik tertentu, susah itu.
maka digantikan nilainya dengan nilai di bidang singgungnya. Bidang singgung gampang, linear bentuknya. AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, itu gampang, linear. Oke, padanannya begitu ya. Jadi saya tulis aja di sini. Pada fungsi 2 peubah, sebelum kita bahas cara ngitung dan penurunannya. Pada fungsi 2 peubah, Z sama dengan fxy. Contohnya Z sama dengan akar xy gitu ya. Kemudian mau dihitung akar dari misalkan 3,9 dikali berapa ya? 9,1 gitu ya. 9,01. 2 peubah X dan Y. Nah, prinsipnya ini tadi adalah permukaan, nilai di permukaan Z sama dengan akar XY yang susah ini dihitungnya. Susah kan? Ya, mengalihkan ini sih gampang, tapi diakarkan susah. Diganti atau diaproksimasi itu ya. Atau jangan diganti ya, diaproksimasi. Diaproksimasi dengan nilai di bidang singgung pada titik X0, Y0. Kembali X0, Y0-nya itu apa? Titik istimewa supaya ini bisa dihitung gampang. Jadi pilih X0-nya 4. Yang dekat dengan ini ya. 4. Y0-nya pilih 9 nanti. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang konsep persisnya. Itu idenya. Jadi nilai di permukaan digantikan nilai di bidang singgung. Oke, saya masuk sekarang ke slide-nya. Kita lihat ini dulu. Oke, ini ada permukaan yang biru. Ya. Kemudian saya mau menghitung di titik XY ini tingginya berapa gitu ya. Ini tingginya. Sampai yang biru, sampai permukaan. Ini aslinya ini. Fxy. Bayangannya kayak tadi akar sekian kali sekian. Nah, mau dihitung. Susah ngitungnya. Maka yang dilakukan adalah kita pilih titik X0, Y0 ini. Yang ngitung fungsinya gampang. Ini gampang dihitung. Ini tingginya sampai yang biru juga nih. Sampai yang biru ya. Kemudian di sini dibikin persamaan bidang singgungnya. Kemarin udah ya bidang singgungnya. Vektor normalnya, gradnya, titik singgungnya ini. Nah, bidang singgungnya yang kuning. Jadi titik ini tuh ada di permukaan biru, juga ada di bidang yang kuning, karena itu titik singgung. Titik singgung tuh ada di permukaannya, juga di bidang singgungnya. Nah, setelah dapat bidang singgungnya, nanti di titik XY ini yang tadinya nilainya aslinya segini, nanti akan digantikan nilai di bidang singgung yang kuning. Bidang singgung tuh nanti selalu gampang ngitungnya. Karena persamaannya linear. Pangkat 1 dalam X, Y, Z. Selalu gampang. Persamaan bidang singgungnya juga bisa dibentuk. Karena ini titiknya istimewa. Kita pilih yang nilai fungsinya mudah dihitung. Jadi nilai tadi ini yang asli sampai sini
diganti, diaproksimasi dengan nilai di yang kuning. Nah, namanya aproksimasi bisa kelebihan, bisa kekurangan. Ya. Oke, begitu. Idenya. Sekarang ngitungnya ya. Ngitungnya sekarang. Coba kita lihat. Nah, diberikan fungsi dua peubah f(x,y) yang biru sama dengan gambar tadi. Kemudian kita pilih titik x0, y0, kita yang menentukan biasanya. Kayak tadi ngitung akar 3,9 kali 9,01, ya pilih x0-nya 4, y0-nya 9. Akar 4 kali 9 gampang dihitung. Oke, jadi ini titik xy, tadi tujuannya ngitung di tinggi di permukaan yang biru, yang asli ini. Kita pilih x0, y0. Nah, sebelumnya istilahnya dulu. Coba saya balik ke sini. Kalau di fungsi satu peubah, itu ada istilah ini. Delta x itu sama dengan dx. Sorry, ngomongnya dibalik. Diferensial dari x itu sama delta x sama x min x0, tapi delta y dy, delta y dulu. Delta y itu sama dengan nilai fungsinya. Ada lagi diferensial dari y. Nggak sama ini ya, nggak sama kalau untuk peubah tak bebas, yaitu yang f aksen x0 kali dx. Jadi kalau punya peubah bebas, dx delta x sama. Kalau tak bebas, dx dengan delta x nggak sama. Jadi istilah bebas nggak bebasnya harus tahu ya. Oke, balik ke sini. Di sini kita punya peubah bebasnya x dan y. Jadi dx dengan dy, dx dengan delta x sama, dy dengan delta y sama. Gitu ya. Kalau di satu peubah, dy-nya bukan variabel bebas. Ininya beda. Oke, ini perumusannya. Oke. Kemudian yang tak bebasnya di sini adalah set. Nah, d set dengan delta set tidak sama. Kita lihat. Delta set itu adalah perbedaan nilai fungsi belum ke aproksimasinya ya. Jadi di permukaan biru aja. Perbedaan nilai fungsi di titik xy ini, tinggi ini sampai sini nih, dikurangi nilai fungsi di titik x0, y0. Perbedaannya itu disebut delta set. Kalau di sini dilihat negatif ya, karena ini lebih rendah dari yang sini. Ya biarin aja negatif positif, pokoknya ini kurang ini. Ini jadi ya. Minus tapi karena tinggi ini kurangi tinggi ini. Jadi bisa positif, bisa negatif tergantung permukaannya. Nah, sedangkan kita lihat dulu. Persamaan bidang singgung, kok dapat dari sini, dapat dari mana? Coba ya, saya akan rumuskan lagi persamaan bidang singgungnya. Kenapa itu? Saya perlu, ini mau saya tunjukkan. Yang kemarin mau coba diulang. Tapi tentunya untuk dapetin ini, kita perlu ilustrasi gambarnya. Ini ambil dulu. Dari sini. Coba kita lihat. Kalau saya punya set sama dengan
ini kenapa gitu ya. Fungsi XY. Kemarin untuk membentuk persamaan bidang singgung, ini persamaan bidang singgung di titik, ini bidang singgung di titik X0, Y0 ya. Sebab persisnya set 0 gitu tingginya ya. Atau Fx0, Y0. Karena di titiknya ini yang atas ini nih. Titik singgungnya. Fx0, Y0. Itu gimana? Coba kita ulang yang kemarin. Titik singgungnya udah tahu. Saya sebut titik P. Vektor normalnya kemarin adalah grad ya. Vektor normal. Sorry. Sebentar. Saya mau bekerjanya dengan yang implisit dulu. Ini saya bentuk menjadi Fxy min z sama 0. Kayak kemarin ini namanya F besar gitu ya. Bergantung ke X, Y, Z. Nah, vektor normal bidang singgung, ulang yang kemarin persis yang Jumat, adalah grad F besar di titik P. Kita hitung. Grad F itu adalah turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z dari bentuk yang implisit. Turunan ke X hanya perlu yang ini aja yang diturunkan. Hanya ini aja. Turunan ke Y, yang ada Y-nya cuma yang F kecil aja. Yang ada Z-nya di sini cuma ini aja, min 1. Kemudian grad F di titik P sama dengan apa? Fx di titik X0, Y0. Turunan ke Y di titik X0, Y0. Gitu. Gitu? Paham sampai situ? Nah, maka membentuk persamaan bidang singgungnya apa? Misal Q, X, Y, Z di bidang singgung. Ya, bayangkan ini titik Q. Maka kalau ini titik P, ini titik Q, vektor PQ kali vektor normal sama dengan 0. PQ kali vektor normal sama 0. Kita kalikan kayak yang lalu. PQ kurangi P. X min X0. Y min Y0. Z min Z0 ya. Dikalikan Fx di titik X0, Y0. Fy juga dihitung di titik X0, Y0. Min 1 sama dengan 0. Kalikan Fx X0, Y0 kali X min X0 ditambah Fy. Apa tuh? Y min Y0. Fy di titik. Ini dihitung dulu di titik X0, Y0. Dikalikan Y min Y0. Ditambah. Ini mau saya pindahkan ke belakang. Jadi min 1 tinggal set min set 0. Atau sama aja copy. Bentar, sesuaikan dengan yang mau dituju. Mau ditunjukkan. Oh,
Ini X min X0 tadi sama dengan DX. Ya, saya ganti ini dengan DX. Ini Y min Y0 adalah diferensial dari Y. Atau delta Y sama aja. Delta Y sama DY sama karena variabel bebas. Set min, set 0 itu titik singgungnya ya. Di sini tadi saya tulisnya fx0 y0. Ini atau set 0. Titik singgungnya. Gitu. Nah, sama ini kan. Mana tadi? Set min fx0 y0 sama dengan fx ini kali dx, fy kali dy. Jadi, mau disalin dulu? Sok, salin dulu. Sebelum dilanjut. Oke, jadi saya udah tunjukkan. Ini tak lain adalah persamaan bidang singgung ya. Jadi beda dengan yang ini. Sama-sama set, tapi jangan keliru. Kalau yang ini permukaan yang biru. Kalau yang ini persamaan untuk permukaan yang kuning. Ingat, ininya nanti konstanta. Karena di titik X0, Y0. Ininya udah konstanta. Tapi ada X min X0. Jadi sekian X gitu ini tuh. Ditambah konstanta. Ini sekian Y tambah konstanta. Jadi hanya set ruas kanannya X pangkat 1, Y pangkat 1. Ini persamaan bidang yang kuning. Gampang dihitung berapapun nilai X dan Y-nya. Oke. Nah, sekarang kita amati. Ini set min fx0 y0. Kalau f itu fungsi yang asli ya. F itu kita lihat ini x0 y0 titik ini. F besar itu di sini. F besar lagi. Nilai fungsi ini kalau di sini di yang kuning juga yang di yang biru. Karena titik singgung dia. Memang kita bikin bidang singgung di titik ini. Jadi titik singgungnya ya pasti ada di yang kuning juga di yang biru. Nah, sedangkan set yang ini beda dengan ini. Ini di bidang. Ini set itu tadi kan fxy ya. Xy. Nah, ini adalah nilai di bidang yang kuning ya. Sama-sama set dengan sini, tapi ini persamaan bidang, ini persamaan permukaan. Nah, maka D set ini kan, ya, ini nanti dinamakan D set. D set itu, ini udah saya tulis, segmen perbedaan tinggi antara di titik X0, Y0, nilai fungsinya, dengan di titik XY, tapi yang di bidang kuning. Jadi D set tuh ini. Ya. Kalau delta set perbedaan di yang biru dengan di yang biru. Gitu. Nah, prinsip aproksimasinya adalah belum, sebentar. Masih penamaan. D set ini disebut D set ya. Atau sebenarnya ini hitungannya nanti. Ini dinamakan diferensial total dari fungsi f. Jadi antara delta set dengan D set beda. D set tuh ini. Gitu ya. Perbedaan antara nilai fungsi di titik XY dengan di titik X0, Y0 pada bidang singgung. Nah, prinsip aproksimasinya adalah ini. Ini sebentar sebelum sampai sana. Kita lihat kalau XY dengan X0, Y0-nya dekat. Bayangkan XY-nya yang titik ini nih. Yang udah kejendolan. Maka
Kalau diamati, aduh susah ya. Harus pakai GeoGebra, tapi udahlah dipercaya aja. Antara delta set dengan d set itu perbedaannya kecil. Kalau jauh, ini delta set dengan d set bedanya cukup gede ini ya celahnya. Kalau dekat, maka yang di bidang kuning dengan yang biru di sini selisihnya ya kecil gitu ya perbedaannya. Nah ini prinsip hampirannya. Jadi prinsip hampirannya delta set ini delta set itu betul-betul perbedaan di permukaan semula. Kita hampiri dengan d set yang isinya ini. Ininya ada salah udah dicoret ya. Jadi kalau di satu peubah kita punyanya prinsip hampiran ini. Kalau di dua peubah mirip aja. Cuma ada dua faktor. Ini. Ini nggak boleh lupa isinya. D set tuh ini. Delta set tuh ini. Asal prinsip itu ingat. Nurunin gambarnya tadi lupa. Tetap aja jalan. Boleh juga kalau fx0 y0-nya saya pindahkan ke kanan menjadi ini. Itu ya simbolnya cacing 2 karena aproksimasi. Ini tadi udah ya. Set ini adalah nilai di bidang singgung. Jadi nilai di permukaan diganti dengan nilai di bidang singgung. Ini nilai di permukaan yang benar-benarnya, yang aslinya, ini hampirannya di bidang singgung. Oke, lanjut lagi. Kita lihat latihannya. Yang ke satu hanya ngitung arti delta set dan d set aja. Coba saya crop. Kita besar dulu. Nah, coba latihan dulu supaya ingat delta set dengan d set. Kalau kita punya titik gini, pasti yang x0 y0-nya yang istimewa ini ya. Ini xy-nya. Karena tadi kan rumusnya ada mana? Fxy min fx0 y0. X0 y0 itu titik yang kalau dihitung nilai fungsinya lebih gampang, lebih istimewa. Meskipun di soal ini mau yang ini atau yang ini karena bentuknya polinom aja gampang dihitungnya langsung juga. Tapi kalau fungsinya yang lain kan nanti ini yang titiknya yang istimewanya. Jadi ini yang x0 y0. Ini yang kayak xy-nya. Oke, delta set adalah nggak boleh lupa. Kalau lupa ini mah nggak bisa ngerjain nanti. Adalah perbedaan nilai fungsi yang asli. F xy min f x0 y0. Nah, di soal ini maka dia sama dengan F 2,03. Saya pakai titik koma karena kebanyakan koma. 98 dikurangi F 2,1. Tinggal dihitung aja 2 kali. Secara umum nggak bisa dihitung ini ya. Kalau fungsinya akar gitu kan ini nggak bisa gitu dihitung manual. Ya ini hanya untuk ilustrasi apa arti delta set. Ya udah 2,03 pangkat 3 ditambah 2,03 kali 0,98 ya. Ini xy-nya. Xy-nya masukkan ke fungsinya. Ditambah pangkat 3. Dikurangi 2 kali, sekarang 2,1 xy-nya. Ditambah 2 kali 1 dikurangi
Oh, dikurung aja. Y pangkat 3. Sama dengan sekian, gitu ya. Oke, itu dia. Dset sekarang. Kalau dset itu isinya adalah apa tadi? F turunan ke X di titik X0 Y0 kali dx ditambah turunan ke Y di titik X0 Y0 dy. Saya kasih catatan dx itu sama dengan delta X sama X min X0. dy itu sama delta Y sama Y min Y0. Tinggal masukkan aja. Turunkan dulu. Fx-nya. Mana F? Nggak ada F di sini ya. Habis ini dikasih nama dulu. Sama dengan Fxy itu ya. Bicara F, F-nya belum ada. F-nya tuh fungsi semula. Sama dengan di titik Xy sembarang 6x kuadrat ditambah Y. Turun ke Y. Apa tuh? X min 3Y kuadrat. Kalau nggak paham tanya ya. Turunan parsial kali lupa lagi. Kemudian kita hitung di titik X0 Y0. Di titik 2,1. 6 kali 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 25. Fy di titik 2,1 itu sama dengan apa? X-nya tadi 2, Y-nya 1. Min 1. Gitu. Tinggal dimasukkan aja dz sama dengan turunan ke X 25 kali X min X0 2,03 dikurangi 2 ditambah turunan ke Y itu min 1 kali Y min Y0, Y-nya 0,98 min 1. Gitu ya. Supaya paham apa itu dz dan delta z. Dz atau delta z bisa negatif ya. Karena nilai mana? Nilai dx-nya ini sama dy-nya bisa negatif. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya, baru aproksimasi ini yang tadi. Nah, bagaimana menerapkannya gitu. Oke, kita harus tahu dulu kalau mau menggunakan rumus ini harus ada fungsinya dulu, ada titik istimewanya dulu. Jadi dibentuk dulu. Jadi buat sebentar. Ini gedein lagi supaya waktu di print ngepas. Oke. Buat fungsinya dulu. Fxy atau set juga boleh. Cocokkan dengan yang mau dihitung. Ya ini haruslah mau nggak mau X kali Y atau Y kali X boleh. Kemudian tetapkan atau pilih atau misalkan X0 Y0-nya adalah titik yang dekat dengan yang mau dihitung tapi gampang dihitung oleh fungsinya. Jadi dipilih titik 4, satunya lagi 9. Nah, tinggal masuk rumus ini aja. Delta z dihampiri dz. Saya tulis ulang rumusnya. Delta z itu nilai fungsi nilai fungsi yang sebenarnya gitu ya.
di permukaannya sebenarnya dihampiri oleh yang di bidang singgung, yaitu fx di titik, aduh ini males nulis ini, P gitu ya, P, biar P gitu, nulisnya pendek, dx ditambah fy dy, dengan dx-nya sama x min x0, dy-nya sama y min y0, tapi jangan dipakai dulu ini xy ini, karena pengertiannya nanti diturunkan dulu baru dimasukkan titiknya. Kayak turunan di titik 5 itu, jangan fungsinya disubstitusi 5 baru diturunkan, itu mah 0 tuh. Ini artinya turunan dihitung di 5 itu ya. Nah, ini xy-nya yang mau dihitung terakhir nanti. Oke. Nanti aja saya ngitung yang ada turunannya dulu. Terserah mau mana dulu ya. Saya hitung fx-nya. Di titik xy sembarang dulu. Ini turunkan ke x menjadi xy pangkat setengah, pangkatnya jadi min setengah, turun ke bawah, kali turunan dalamnya terhadap x, yaitu y ya, kali y. Turunan ke y secara parsial sama aja ya, 2 akar xy, dalamnya turun ke y tinggal x. Kemudian harus dihitung di titik P ini. Sorry, ini kurang lengkap. Di titik P, jadi angka dia. Fx di titik P, masukkan P-nya tuh tadi 4,9. 9, Y-nya 2 akar 4 kali 9, jadi 6 kali 2, 12, 9 per 12. Atau diperkecil jadi 3/4 ya. Fy-nya di titik P, X-nya tadi 4, 2 akar kembali ini sama dengan 4/12 sama dengan 1/3. Nah, masukkan ke rumusnya sekarang. Oh, dx-nya mau dihitung dulu, boleh. Dx sama, nanti aja. Masukkan lagi ke rumusnya. Fxy. Oh, Fp-nya hitung dulu. Ini Fx0, Y0-nya. F, harusnya awal ini ya, sebelum diturunkan. Nggak apa-apa. Berapa? Akar, fungsinya X-nya 4, Y-nya 9 sama dengan 6. Jadi yang di titik-titik X0, Y0 atau di titik P, kita hitung duluan. Nah, tulislah ini. Minus 6 dihampiri oleh Fx tadi 3/4. Ini dx-nya saya tulis X min, X0-nya 4. dy tambah dy-nya y min y0, y min y0-nya 9. Yang mau kita hitung bukan selisih delta set, tapi yang mau kita hitung nilai fungsinya ini. Oke, jadi saya pindahkan ruas. 6 ditambah 3/4 kali X min 4 ditambah 1/3 kali Y min 9. Nah, di titik baru ini terakhir ya. Di titik berapa yang diminta? 3991. 3,991
Saya dapatkan F 3,9,9,1 yang tak lain adalah akar 3,9 kali 9,1 itu yang mau dihampiri. Itu kita hampiri dengan 6 ditambah. Ini juga diganti, jangan lupa XY-nya. Karena udah dihitung di titik XY tertentu, ininya juga tertentu XY-nya. Gitu, ikuti aja urutan saya, pasti selamat di ujian. X-nya tadi berapa? 3,9 dikurangi 4. 1/3, Y-nya tadi 9,1. Nah, sama dengan sekian. Kadang-kadang ditanya delta setnya, kadang-kadang ditanya nilai fungsinya. Gitu ya. Kalau delta set itu kayak galat ya perbedaan nilainya. So, kalau mau disalin dulu. Pause dulu. Aduh, lambat ya. Oke, itu adalah mengenai aproksimasi. Ini apa ya? Oh, ini yang tadi tuh kita lihat bahwa ini ruas kanannya adalah polinom 2 peubah derajat 1. Polinom 2 peubah derajat 1. Karena apa? Ini konstanta. Ini nanti konstanta setelah dihitung kali X min X0 pangkat 1 X ya. Y min Y0 pangkat 1. Jadi kalau kayak di satu peubah itu hampiran Taylor menggunakan orde 1 sampai P1 aja. Ya, Fx0 ditambah F aksen X0, X min X0 gitu ya. Nah, kalau di satu peubah derajatnya bisa bebas, mau derajat 2 nanti sampai turunan 2 dan seterusnya. Nah, di 2 peubah juga ada, cuma kita hanya membahas sampai hampiran Taylor orde 2 saja. Ini yang tadi ya, yang saya omong orde 1. Nah, yang orde 2-nya gimana bentuknya? Coba kita lihat ya, di reka-reka juga bisa. Jangan dibuka dulu. Coba kita lihat di sini. Fungsi satu peubah. Satu peubah. Sebentar. Untuk fungsi satu peubah itu kita lihat bahwa fx bisa dihampiri dengan ini derajat 2-nya. FA atau Fx0 sama aja ya. Saya pakai X0 supaya cocok dengan yang sekarang. F aksen X0, X min X0. Ini hampiran Taylor orde 2. Turunan 2 dibagi 2 faktorial X min X0 kuadrat. Gitu ya. Ini simbolnya hampiran. Kalau mau sama harus jadi deret. Nah, di 2 peubah gimana? Set sama dengan Fxy. Hampirannya adalah sama yang satu peubah. Tadi yang satu peubah yang tadi. Lupa intip dulu yang satu peubah tadi. Ini. Ya. Kita tulis. Tapi atur bentuknya meskipun panjang gitu. Yaitu F. Saya tulis X0, Y0-nya P ya. Gimana nulisnya? Misal P itu X0, Y0. Supaya nggak nulis panjang tiap kali. Fp ditambah tadi turunan ke X di titik P, di titik X0, Y0. X min X0 gitu ya. Atau DX. Turunan ke Y. Y min Y0. Nah, suku orde 2-nya gimana?
Tebak. Kita lihat bahwa turunan parsial kedua ada 4. Jadi ada 4 nih yang kayak giniannya. Kalau di orde 1 ya 1 suku ini. Kalau turunan keduanya di 2 peubah ada 4. Ya 1-1. Apa tuh? Turunan ke XX di titik P soalnya dihitungnya dibagi sama 2 faktorial kali X min X0 kuadrat. Ada lagi turunan ke YY di titik P 2 faktorial X min Y karena Y min Y0 kuadrat. Ada 2 lagi, ada FXY, ada FYY. Sebentar geser ke atas. Tambah lagi. Apa? FXY di titik P per 2 faktorial. Nah ininya turun ke X, ininya X min X0. Turun ke Y, ininya Y min Y0. Tambah lagi turun ke YX, kan ada 4 macam. 2 faktorial, apa ini? Turun ke Y, Y min Y0, X min X0 gitu ya. Jadi kalau turun ke Y, ininya kali Y min Y0, turun ke X, X min X0. Nah, bila fungsi fxy-nya bagus tuh apa? Kurvanya bagus, mulus kurvanya. Nggak ada yang tajam kayak genteng gitu. Nggak ada titik-titik yang lancip-lancip, nggak ada yang discontinue itu ya. Nah, kalau bagus itu maka fxy sama dengan fyx. Dan kita akan membahas yang bagus aja. Sehingga kita lihat kalau ini sama, ini fxy sama fyx sama. Ininya kan sama, ini x min x0, y min y0, ini sama. Ini bisa dibuat menjadi 2 kali yang ini aja atau 2 kali yang ini aja. Jadi kalau ditulis ulang, fxy hampiran orde 2-nya. Dan gini jadi polanya ingat. fp. Saya blow on ya. Ini harusnya nulis p ya. Harusnya p gitu ya. Bukan p ini. Turunannya yang di p. Udah betul. Ditambah fx di titik p. X min x0 ditambah turunan ke Y di titik P Y min Y0 tambah, aduh capek nulis, kita copy saja. Ini sama. Gitu. Tambah yang ini disatukan. Karena sama fxy dan fyx. Tambah 2. 2 per 2 jadi habis ya. Ya biarin aja 2 fxy di titik P. Ini seperti kali fxy di titik P per 2 faktorial x min x0 y min y0 gitu. Jadilah teng-deng ini. Oh ya, 1/2 faktorialnya dikeluarkan, ini 2 faktorialnya dikeluarkan menjadi ini fxx, fyy, 2 fxy. fxx, fyy, ini 2 fxy. Nah, yang ini agak panjang karena saya nyingkat ininya tadi pakai P. Ini pakai P gitu ya. Kalau yang di
sini supaya nggak terlalu panjang. Sama persis ya. Jadi gitu. Mengingat-ingatnya polanya. Kalau tiba-tiba diapalin gini kan, kalau nggak berpola kita mengingatnya susah. Kalau pakai pola tadi gampang. Ingat, turunan 1 mah jelas, turunan 2 ada turunan XX, ada turunan YY, ada XY, ada YX. Yang XY sama YX sama. Jadi ini ada 2 kali. Kalau nggak mau gini boleh. FXY sekali, nanti ada FYX sekali. Kan nuruninnya jadi lebih banyak 1 kali. Oke. Wah, panjang ya. Sendiri aja ya. Ya cuma masukin lah. Atau sepotong aja. Stepnya aja. Sebentar. Aduh, ini kepanjangan ya. Nanti kalau di print ini kegedean nih. Marginnya ya udahlah biarin. Jadi nah, kalau di sekitar 0, 0 artinya X0 Y0-nya udah ini kayak Maclaurin gitu ya. Udah diminta di sini. Jadi di sini saya fungsinya udah ada gitu ya. X0 Y0-nya udah ada. Jadi P itu X0 Y0 itu sama dengan titik 0,0. Kayak di yang lalu mah Maclaurin-nya. Jadi kita harus ngitung apa? Untuk memasukkan ke rumus ini, saya harus ngitung nilai fungsi dan turunan-turunan parsialnya. Ya hitung. F XY tulis ulang 1 min E min X kuadrat min 2Y kuadrat. Saya hitung di titik 0, 0. Jadi 1 min E pangkat min 0 min 2 kali 0 sama dengan 1 dikurangi E pangkat 0, 1, 0 ya. Kalau nggak salah ngitung. Kemudian turunan parsial ke X. Apa tuh? Turunin ke X, 1 dikurangi apa? Ini penyusup. Min 2 nggak mau E pangkat dulu. Supaya urutan. Min 2Y kuadrat kali pangkatnya min 2X. Min 2X. Galuh paham nggak? Nggak, yang ini yang terakhir turunan parsialnya. Hah? Benar. Sebelahnya paham? Zebra. Nurunin parsial ya. Kemudian kita hitung fx-nya di titik 0, 0. Hah? Oh, ini 0 ya? Dia bilang 1 tadi. 0 lagi, karena ini nanti dikali 0 ya. Loh, 0 semua. Jelek contoh soalnya. Masa nanti aproksimasinya 0? Betul ya? Soalnya kurang bagus ya. FY-nya juga nanti 0. 0 dikurangi E pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat kali min 4Y gitu ya. 0 lagi ya. Ganti soal jelek. Ininya dihapus. Dihapus tetap 0. Oh enggak. Kurang bagus ya. Ganti aja ya. X gitu ya. Sehingga ini jadi 1. Ini menjadi 1. Yang ini mah biarin aja lah 0.
0. Nanti untuk orde 1 kita udah bisa ngitung hampiran Taylornya. Berarti fxy itu sama dengan apa? Fx0y 0, 0 ini ya. 0 ini dikasih warna biru biar tahu yang 0 biru ini. Ditambah ini warnanya hijau satunya ya. 1 kali apa? X min X0, X min 0 ya. X min X0 nya 0 ditambah yang merah ini. 0 kali apa? Y min Y0 sama dengan X saja. Orde 2-nya, males nih. Bayangin nih perkalian, coba 1 aja. Sekarang hitung yang untuk orde 2. Fxx berapa? Perkalian, berarti turunan ini. Aduh, ada minusnya lagi ya. E pangkat min X kuadrat min 2Y kuadrat kali turunan terhadap X min 2X kali min 2x. Ya, yang ini tuh turunan dari yang ini. Gitu. Ditambah yang depannya tetap kali turunannya terhadap X. Kemudian kita harus hitung, ampun deh, F di titik 00. Untung. E pangkat 0, 1. Ini 0 ya. Ini yang ini 0 karena ada ini. Ini min 1 kali min 2. Jadi 2 gitu ya. Kalau nggak salah ngitung. Hitung sendiri FYY. Kemudian FYY di titik 00. Kemudian hitung lagi FXY. Hitung lagi FXY di titik 0,0. Masukkan ke rumus orde 2. Masukkan ke hampiran Taylor orde 2. Yang tadi yang ada faktor turunan 2-nya ini. Nah, begitu. Sampai males disalin juga ya. Nggak selesai gitu. Berarti yang F yang di atas yang biru harusnya min 1 ya? Karena 0 minus 1. Karena fungsinya kan berubah jadi X. Hah? Yang atas, yang biru yang sama dengan 0, karena fungsinya jadi X min X kuadrat min 2Y kuadrat. Ya, E pangkat 0 kan? Min 1, jadi 0 minus 1. Karena X kan berubah fungsinya. Gimana? Karena fungsinya berubah jadi 1 min E. Oh, diganti fungsinya ya? Jadi ini 0 ya? Jadi ini yang biru berapa? Min 1 itu ya. Oke, ya. Nah, yang lainnya udahlah. Paling juga hitung sendiri. Lanjut lagi. Mau disalin? Hah? Mau disalin tulisan jelek ini? Sok. Oke, balik ke teorinya kita sekarang masuk ke aturan rantai. Kalau di buku teks ya, aturan rantai itu di depan sebelum bidang singgung. Saya taruh ke belakang aja karena yang bidang singgung sampai tadi itu nggak perlu aturan rantai dulu. Nah, yang tadi aturan rantai ya, pangkat itu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, aturan rantai itu
kalau kita punya fungsi komposisi. Nah, ada dua macam fungsi komposisinya. Yang pertama, saya punya set fungsi XY. X-nya sendiri fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T. Ya, kita lihat dulu contohnya supaya paham. Ini contohnya, set fungsi XY. Jadi set ini terhadap XY fungsi dua peubah. X-nya sendiri satu peubah, Y-nya satu peubah. Kalau kita substitusikan, X-nya diganti ini 2T, Y-nya diganti T kuadrat, maka set ini terhadap T satu peubah ya. Jadi tergantung nanti memandangnya. Mau terhadap XY si set itu atau terhadap T, tergantung keperluan soal. Nah, yang mau sekarang dipelajari adalah kalau si set ini diturunkan terhadap T, maka set terhadap T ini fungsi satu peubah. Maka simbolnya D set DT, bukan do. Ya. Kalau set diturunkan terhadap X, pakainya do set do X. Terhadap Y, do set do Y. Kalau terhadap T, D set DT. Gitu ya. Nah, ininya saya tutup dulu supaya saya mau nulis gitu ya. Nanti itunya tinggalin situ. Rantai jenis 1 kalau fungsinya seperti ini. Supaya ingat pakai pola gitu ngapalin atau mendapatkan rumusnya itu. Gini. Yang satu peubah dulu kalau punya Y sama dengan fungsi dari U. U-nya sendiri fungsi dari T gitu ya. Atau X dulu. Maka menghitung DF DX gimana? Turun dulu F-nya terhadap variabel langsungnya ini. Si U. DF DU kali DU DX gitu ya. Atau ini sama aja F aksen U. Turunan F terhadap U. Dikalikan DU DX. Boleh juga ini U aksen X. Nah, kalau dua peubah sama aja. Sama aja. Gedein dikit. Dua peubah. Cuma ada dua ininya. Ada X, ada Y. Maka D set DT. Kenapa pakai D tadi? Karena set itu terhadap T satu peubah. Ngitungnya turunin dulu ke variabel yang pertama. Do F do X. Kenapa pakai do? Karena terhadap XY dua peubah. Kali urusin yang X dulu. DX DT. Kemudian ditambah variabel yang kedua. Do F do Y DY DT. Jadi D sama do-nya jangan keliru. Y satu peubah, ya pakai D. F terhadap Y bareng sama X tadi dua peubah. Gitu, jadi mirip yang di kanan, cuma ininya jadi ada dua. Turun ke X dulu, X-nya baru diturunin terhadap variabel berikutnya. Turun ke Y, Y-nya turunin gitu. Nah, jadi kalau berpola kan ingat rumusnya tuh. Gitu. Nah. Gitu. Berpola dia. Jadi kalau yang biru ditutup, bisa nyusunnya gitu ya. Ini dua peubah, ini satu peubah. Nah, kita lihat contohnya. Udah, ini tinggal masukkan rumus aja gitu ya. Yang ke satu sih.
jelek. Oke. Aduh, udah jam segini. Tentukan DZ DT. Udah masuk ke rumus aja. Tulis dulu rumusnya. DT sama dengan turun dulu setnya terhadap X. Tadi saya nulisnya F sama set sama aja ya. Ini set sama F sama aja. Ini mau ditulis set juga boleh. DZ DX. Kabur. Kali turunan X ya terhadap. Salah lagi. Ini do ya. Dua perubah kan. Turun ke yang kedua. Kali DY DT. Gitu. Oke. Udah tinggal hitung aja. Turun ke X. 3X kuadrat Y. DX DT 2. Doset 2Y turun ke Y. X pangkat 3. DY DT 2T. Nah, udah gampang. Soal tipe A ini mah. Paling suruh ngitung di titik tertentu. Sebra, paham? Enggak ya? Benar. Nah, yang soal berikutnya. Ada ceritanya, padahal sama aja. Dicerna aja pelan-pelan gitu ceritanya ya. Mana fungsinya, mana variabel bebasnya. Dari situ nanti bisa diketahui apa yang harus dihitung. Sebenarnya hanya ngitung ginian lagi. Kita baca pelan-pelan kalau ada ceritanya. Sebuah silinder jari-jari alasnya 10. Tingginya 100. Silinder dipanaskan sehingga jari-jarinya memuai. Tingginya juga memuai. Dengan lajunya segitu. Masing-masing. Tentukan laju pertambahan volume. Ingat, laju itu turunan gitu ya. Kita harus menghubungkan volume dengan jari-jari dan tinggi. Munculkan dulu notasinya. Misal R jari-jari, H tinggi, V volume adalah masing-masing jari-jari, tinggi, dan volume silinder. Gitu? Nah, kita punya hubungan V sama dengan apa? Luas alas kali tinggi ya. Kenapa dihubungkan? Karena ada perubahan jari-jari, ada perubahan tinggi. Kita menghitung perubahan volume. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah apa? Turunan volume terhadap tuh perubahan volume bukan terhadap jari-jari atau tinggi, terhadap waktu. Diketahui perubahan jari-jari terhadap waktu ini. Nah, diketahui sekarang ini apa ini? Berarti dr dt ya. D, satu perubah jari-jari fungsi dari waktu. Tingginya juga, saya tulis dulu, sama dengan 0,2. Kemudian perubahan ketinggian terhadap waktu, perubahan tinggi terhadap waktu 0,5. Ya hitung aja udah. Jadi R fungsi waktu meskipun konstan. Ya. R-nya berubah terhadap waktu, fungsi waktu. Cuma perubahannya konstan. Oke, masukkan aja, maka
perubahan volume terhadap waktu. Lihat dari sini. Dia fungsi dua peubah R dan H turunkan dulu terhadap terhadap RH dua peubah. Kali perubahan R-nya terhadap waktu. Ditambah perubahan volume terhadap tinggi. Kali DH dt. Tinggal masukin aja. Coba kita hitung. Do V do R 2πR H. dr dt-nya udah dapat. Ya biarin dulu aja, nanti dimasukkan terakhir lah. Turun ke H, tinggal πR kuadrat. dH dt, ya dH dt. Nah, saat R-nya awalnya berapa? R-nya 10, tingginya 100. H sama dengan 100. Maka saya dapatkan dV dt sama dengan 2π kali R-nya 10, H-nya 100. dr dt-nya 0,2. Ini pi kali jari-jari kuadrat kali apa tuh? dH dt 0,5. Begitu. Jadi harus bisa merumuskan dulu kalau soal cerita. Bawahnya sama aja itu. Aturan rantai jenis 1. Udahan yuk, capek. Aduh, kerekam lagi. Nggak, yang berikutnya nggak cukup lah. 10 menit nggak cukup. Jadi saya ini pemanfaatan aturan rantai untuk ngitung turunan implisit. Nggak akan cukup ini 10 menit dengan contohnya. Jadi yang ini kita tunda ke pertemuan berikutnya. Hari ini sekian dulu.